Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma ya. Kemarin kita sudah materi awalnya kita sudah belajar tentang definisi logaritma. Sekarang kita belajar sifat-sifat logaritma. Oke, langsung saja untuk ke sifat yang pertama. Misalkan kalian punya A log B ditambah dengan A log C, maka ini sama dengan A log B dikali C. A log B dikali C ya. Ini dia contoh. Jadi kita kasih tanda dulu. Oke, contohnya. Contoh. Misalkan kalian punya 2 log 4 ditambah dengan 2 log berapa ya? 8 misalkan, berarti ini sama dengan berapa? 2 log B dikali dengan C, berarti 4 dikali dengan 8. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 berarti di sini 2 log 4 kali 8 berapa? 32. Nah, sama dengan 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya itu 32. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Oke, bisa ya. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua. Kalau kalian punya tadi penjumlahan, nah sekarang pengurangan. Sama di perpangkatan ya, kalau penjumlahan itu dikali, kalau pengurangan berarti dibagi. A log B dikurangi A log C ya, berarti sama dengan A log B dibagi dengan C, B dibagi dengan C. Seperti itu contohnya. Kita kasih tanda dulu ya untuk sifat yang kedua. Oke, untuk sifat yang kedua contohnya misalkan berapa ya, misalkan kalian punya 2 log berapa? 10 dikurangi 2 log 5. Misalkan berarti di sini sama dengan berapa? 2 log 10 dibagi dengan 5. 10 per 5. Berarti sama dengan di sini 2 log 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1. Seperti yang pelajaran sebelumnya ya. Kalau ini sama berarti hasilnya 1. Bisa ya? Nah, ini untuk sifat yang kedua. Sekarang kita masuk sifat yang ketiga. Oke. Kita kasih garis dulu ini ya. Kita kasih garis dulu untuk sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga misalkan kalian punya mana nomor 3 ya. Tunggu penghapusnya. Ini yang ketiga. 3 di mana? Di sini ya. Misalkan kalian punya A log B pangkat M ya. Ini kira-kira bagaimana? Berarti di sini M dikali dengan
A log B. Seperti itu sifatnya. Oke, kita langsung kasih tanda untuk sifat yang ketiga. Oke, contoh. Kita kasih contohnya ya. Contoh. Misalkan kalian punya berapa ya? 2 log 16 misalkan. 2 log 16 berarti di sini sama dengan 2 log. Nah, ini kira-kira 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti 2 pangkat 4. Ya kan? 2 pangkat 4. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan bentuknya seperti ini ya. Berarti hasilnya ini pangkatnya M, berarti di sini pangkatnya 4. Berarti sama dengan 4 dikali 2 log 2. Ya kan? Oke, berarti di sini sama dengan 4 dikali 2 log 2 berapa? 2 log 2 tadi berapa di sini? 1. Berarti 4 dikali 1 berapa? 4 dong. Bisa kan? Nah, itu untuk sifat yang ketiga. Sekarang kita masuk ke sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat, insya Allah sampai di 3 itu paham ya. Nah, dari sifat yang ini ya, ini tadi tuh sifat ini itu tuh syaratnya ini harus sama gitu, A-nya harus sama, nilai pokoknya harus sama nilai A-nya, seperti ini ya. Ini nilai A-nya harus sama. Oke. Sekarang yang nomor 4 ya, nomor 4 misalkan kalian punya berapa ya, A pangkat N log B misalkan ya. Berarti ini nanti akan sama dengan 1 per ini ya, 1 per ini pangkat N, 1 per N A log B ya. Berarti di sini berapa? Kita kasih tanda dulu deh. Kasih tanda untuk sifat yang keempat. Oke, contoh. Kita kasih contoh ya. Contohnya misalkan berapa ya? 16 log 2. Misalkan 16 log 2 berarti sama dengan berapa di sini? Sama dengan, nah kira-kira berapa pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti di sini 2 pangkat 4 ya. Misalkan 2 pangkat 4 log 2. Nah, ini kan bentuknya sudah seperti ini ya. Sama ya bentuknya. Berarti di sini nanti sama dengan 1 per N. N-nya berapa di sini? 4. Berarti 1 per 4 dikali ini 2 log 2. 2 log 2. Berarti sama dengan 1 per 4 dikali dengan 2 log 2 berapa? 1. Berarti sama dengan hasilnya 1 per 4. Oke, gampang ya. Nah, itu sifat yang keempat. Sekarang sifat yang keberapa? Habis 4, 5 ya. Sifat yang kelima. Kira-kira di sana kena kamera nggak ya kira-kira? Oke, sekarang untuk sifat yang kelima di sini ya. Atau di sini aja deh. Ini kita hapus ya. Takutnya nanti kalau di sana ternyata nggak masuk di video ya. Jadi di sini aja Ibu hapus ya. Nah, ini tadi paham ya. Ini syaratnya A-nya harus sama ya. Nilainya harus sama nilai A-nya. Oke.
Kita hapus untuk soal nomor sifat-sifat yang kelima. Hapus dulu sifat yang kelima. Sekarang yang kelima maksudnya ya. Oke. Kelima, sifat yang kelima. Nah, misalkan kalian punya berapa ya? A pangkat N log B pangkat M. Nah, bentuknya seperti ini sifatnya. Ya, berarti ini nanti sama dengan M per N A log B. Seperti itu ya. Oke, dikasih tanda dulu. Dikasih tanda untuk sifat-sifatnya. Oke, contoh, masuk di contoh. Ini contohnya yang gampang-gampang aja supaya kalian bisa cepat paham gitu ya. Soalnya masih yang mudah-mudah. Misalkan 8 log 16 misalkan, berarti di sini sama dengan kita bentuk dulu menjadi seperti yang ini. A pangkat N, ini kan 8, berarti berapa pangkat berapa, hasilnya 8. 2 pangkat 3 ya kan, 2 pangkat 3 log 16, berapa pangkat berapa, hasilnya 16, berarti 2 pangkat berapa, 4 ya kan, ya enggak, iya kok, sama dengan berapa kira-kira, 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4, berarti sama dengan berapa kira-kira. Nah, ini kita masukkan rumusnya dulu. M per N, berarti di sini berapa? 4 per 3 ya kan, berarti 4 per 3 dikali 2 log 2, bisa ya? Oke, tinggal kita hitung. Berarti di sini 4 per 3 dikali 2 log 2 berapa? 1. Berarti sama dengan 4 per 3. Gampang kan? Gampang lah. Ya, ini untuk sifat yang kelima. Sekarang kita masuk ke sifat yang keenam ya. Sifat yang keenam. Di sini misalkan kalian punya berapa ya? A log B itu sama dengan nanti hasilnya itu log B per log A ya kan. Kok bisa seperti itu? Bisa dong. Nah, nanti di sini tuh ada berapa gitu, misalkan di sini X ya, misalkan di sini X ya, berarti X log B per X log A ya. Contoh misalkan, kasih tanda dulu, kasih tanda lagi ya. Kalau ada tanda begini berarti ini harus dipelajari, penting gitu ya. Contoh misalkan berapa ya, misalkan 8 log berapa, 8 log 16 misalkan, berarti sama dengan berapa kalau kita mengikuti ininya, sifat-sifatnya, berarti log 16 per berapa, per log 8 ya kan. Nah, di sini misalkan di sini 2, berarti 2 log 16 per 2 log 8, berarti di sini sama dengan berapa? Ini kira-kira masuk di video nggak ya yang bawah sini? 2 log 16 berapa? 2 log 16, ayo. 2 log 16 berarti berapa?
2 pangkat berapa? Hasilnya 16. Berapa berarti? 4 per 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Iya betul, berarti 4 per 3. Bisa ya? Bisa dong. Nah ini untuk sifat yang ke-6. Sekarang kita tambah lagi untuk sifat yang ke-7. Banyak juga ya sifatnya. Sifat yang ke-7 kita agak sini deh supaya nanti di sana bisa dipakai. Loh. Kok hitam? Oke, sifat yang ke berapa? Ke-7 ya, ke-6 terus ke-7. Oke, ini minta dibersihkan papannya. Sifat yang ke-7 ini dikasih ini dulu deh, garis ya. Oke, lurus ya. Sifat yang ke-7. Nah, misalkan kalian punya A log B. Ini nanti sama dengan 1 per B log A. Kenapa bisa? Bisa lah. Oke, dikasih tanda dulu sebelum kita kasih contohnya ya. Contoh. Contohnya misalkan 16 log 2 misalkan, berarti sama dengan di sini 1 per tuh. Lihat contohnya yang ini. A log B berarti dibalik kan, B log A berarti di sini dibalik juga 2 log 16 ya, berarti sama dengan berapa? 1 per 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat berapa? 4 ya kan, bener kan? 2 pangkat 4 ya kan. Oke, berarti hasilnya 1 per 4. Bisa ya? Bisa dong. Nah sekarang untuk sifat yang ke-8, kelihatan ya, yang ke-8 di sini deh. Yang ke-8 sifatnya misalkan A log apa ya, A log B itu sama dengan A log B, dikali ya, mana penghapusnya, yang perkalian tadi belum kan. A log B dikali B log C ya, misalkan seperti itu. Nah ini nanti hasilnya itu akan sama, ini kan sama-sama B, di sini B, berarti nanti hilang B nya, tinggal A log C. A log C, seperti itu. Contoh ya, contoh. Sabar, dikasih tanda dulu lah. Nih, dikasih tanda, nanti dia jadi anak tiri kalau nggak dikasih tanda. Yang lain dikasih tanda, dia enggak. Oke, contohnya ya, contoh misalkan kalian punya berapa ya, 2 log 5 dikali dengan 5 log berapa ya, misalkan 32 ya, berarti di sini sama dengan berapa? Ini 2 log 5 dikali 5 log 32, berarti ininya 5 nya kan hilang, tinggal sisanya 2 log 32 di sini ya. 2 log 32, berapa 2 log 32? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Berarti 2 pangkat 5, berarti di sini 5. Bisa ya? Bisa dong. Nah ini untuk sifat yang ke-8. Sekarang sifat yang terakhir deh ya, yang terakhir, yang ke-9. Oke, sifat yang ke-9 ini cukup enggak? Agak ke bawah ya.
Mudah-mudahan bisa kelihatan yang bawah ya. Misalkan kalian punya berapa ya? A pangkat apa ya? Kok lupa ya? A log B. Ini pangkat ya, tapi kebesaran, sabar ya. Gini aja deh. A pangkat A log B. Ya, ini pangkat ya. A pangkat A dipangkatkan lagi A log B. Berarti ini sama dengan nanti hasilnya adalah B. Ya, kok bisa? Ya, kita lihat aja. Oke? Dikasih tanda dulu. Contoh, misalkan berapa ya? Misalkan kalian punya 2 pangkat 2 log 3. Misalkan, berarti ini nanti hasilnya kan A log B. Hasilnya B, berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya 3. Ini harus sama ya, nilai A-nya. Nah, inilah hasilnya. Oke, itulah sifat-sifat dari logaritma ya. Kemarin definisinya sudah, sekarang sifat-sifatnya juga sudah. Nanti tinggal Bu Guru kasih kalian tugas. Ini jangan lupa dicatat, jangan lupa videonya didengarkan, dipahami, supaya kalian rajin-rajin mendengarkan supaya kalian bisa lebih paham ya. Nah, jangan lupa dicatat, kemudian catatannya difoto, dikirim di Classroom. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.